Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan membahas mengenai persamaan diferensial biasa orde kedua. Dengan nama anggota yang pertama ada Desi Fatmawati, NIM 2019 13 kali 2005. Yang kedua ada Iin Dwi Maulida, NIM 2019 13 kali 2008. Yang ketiga ada Majida Rizani, NIM 2019 13 kali 2011. Dan yang keempat ada Aji Noto Negoro, NIM 2019 13 kali 2028. Di sini materi yang akan dipelajari yakni yang pertama ada pengertian atau definisi umum persamaan diferensial biasa orde kedua. Yang kedua ada bentuk umum persamaan diferensial biasa orde kedua. Yang ketiga ada solusi persamaan diferensial orde kedua homogen beserta langkah-langkah penyelesaiannya. Yang keempat ada contoh soal dan pembahasan PDB homogen orde kedua. Untuk yang kelima ada tugas PDB orde kedua. Untuk bagian yang pertama, yakni ada pengertian atau definisi umum persamaan diferensial biasa orde kedua. Persamaan diferensial orde N adalah persamaan yang melibatkan X, Y, dan turunan-turunan Y, dengan yang paling tinggi adalah turunan ke N, di mana F, X, Y, Y aksen, Y double aksen, dan seterusnya, Y pangkat N sama dengan 0. Misalkan sebagai berikut, len Y triple aksen sama dengan Y aksen kuadrat sama dengan len X, merupakan persamaan diferensial linear orde 3 karena derivat tertingginya adalah 3. Lantas, bagaimana jika memiliki orde 2? Untuk definisinya adalah persamaan diferensial orde 2 adalah sebuah persamaan diferensial yang memiliki tingkat derivat maksimal 2, artinya tingkat derivat melebihi 2, tidak dapat dikatakan PDB orde kedua. Nah, jika masih bingung, mari kita pelajari untuk PDB orde kedua. Untuk bagian kedua, ada bentuk umum persamaan diferensial biasa orde kedua. Nah, di sini untuk persamaan diferensial orde 2 memiliki bentuk umumnya sebagai berikut, di mana PX Y double aksen ditambahi X Y aksen ditambah RXY sama dengan SX, di mana PX, QX, RX adalah konstanta, dengan PX, QX, dan RX dan SX kontinu pada suatu interval buka I sama dengan AB. Jika nilai XX sama dengan 0, maka persamaan diferensial tersebut dinamakan persamaan diferensial homogen orde kedua. Sehingga bentuk PDB homogen orde kedua menjadi PX Y double aksen ditambahi X Y aksen ditambah RXY sama dengan 0. Nah, untuk yang berikut adalah contoh dari PDB orde 2 homogen serta contoh PDB orde 2 non-homogen. Untuk yang pertama ada contoh PDB orde 2 homogen. Untuk contohnya 5Y double aksen ditambah 16Y aksen min 3Y sama dengan 0. Untuk contoh yang kedua ada Y double aksen ditambah 4Y minus Y aksen sama dengan 0. Untuk contoh yang ketiga ada Y double aksen ditambah 5Y aksen ditambah 6Y sama dengan 0. Untuk selanjutnya yaitu contoh PDB orde 2 non-homogen. Untuk contoh yang pertama ada 5Y double aksen ditambah 16Y aksen minus 3Y minus 25 sama dengan 0. Untuk contoh yang kedua Y double aksen ditambah 4Y dikurangi Y aksen sama dengan 7. Untuk contoh yang ketiga, Y double aksen ditambah 5Y aksen ditambah 6Y sama dengan 12. Nah, untuk selanjutnya yakni bagian ketiga ada solusi persamaan diferensial homogen orde kedua beserta langkah-langkah penyelesaiannya yang akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan bagian ketiga yaitu solusi persamaan diferensial homogen orde 2 beserta langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama yaitu mengubah
PDB orde 2 homogen ke bentuk persamaan karakteristik. Misalkan kita punya PDB orde 2 homogen dengan bentuk sebagai berikut: PXY double aksen plus QXY aksen plus RXY sama dengan 0. Maka solusi dari persamaan diferensial di atas dapat diselesaikan dengan mengubahnya ke akar persamaan karakteristik dengan substitusi Y sama dengan E pangkat RX ke persamaan umum PDB orde 2. Solusi akar adalah R1 dan R2. Kemudian Y sama dengan E pangkat RX dan Y aksen sama dengan D E pangkat RX per DX sama dengan RE pangkat RX. Kemudian Y double aksen sama dengan D kuadrat dikalikan dengan E pangkat RX per D kuadrat kali dengan X sama dengan R kuadrat kali dengan E pangkat RX. Kemudian Y pangkat N sama dengan D pangkat N kali dengan E pangkat RX per D pangkat N X sama dengan R pangkat N kali dengan E pangkat RX. Dengan demikian substitusi nilai-nilai Y aksen dan Y double aksen ke persamaan 1. Persamaan PXY double aksen plus QXY aksen plus RXY sama dengan 0. Masukkan nilai Y double aksen yaitu adalah R kuadrat E RX, yaitu menjadi PX R kuadrat kali E pangkat RX plus QX Y aksennya tadi RE pangkat RX, jadi QX RE pangkat RX plus RE nilai Y-nya RE pangkat RX sama dengan 0. Jadi kita sederhanakan E pangkat RX kali dengan PQR kuadrat plus QR plus QXR plus RX sama dengan 0. Nah, karena nilai E pangkat RX tidak mungkin 0, maka PQR kuadrat plus QXR plus RX adalah persamaan karakteristik yang berbentuk per kuadrat atau persamaan pengganti. Kemudian langkah yang kedua yaitu mencari solusi akar-akar dari persamaan karakteristik dari persamaan PQR kuadrat plus QXR plus RX. Persamaan di atas berbentuk persamaan kuadrat. Apabila kita misalkan akar-akarnya adalah R1 dan R2, maka solusi akarnya dapat dicari dengan menggunakan rumus ABC. R1 sama dengan negatif QX plus akar QX kuadrat negatif 4P QRX per 2PQ. Kemudian R2 nya yaitu min QX negatif akar QX kuadrat kurangi 4PXRX per 2PX. Langkah yang ketiga yaitu mengidentifikasi bentuk solusi akar persamaan karakteristik. Persamaan dari PXR kuadrat plus QXR plus RX. Persamaan ini berbentuk persamaan kuadrat di mana solusinya akarnya adalah R1 dan R2. Nah, pada kasus solusi dari persamaan kuadrat di atas yaitu solusi yang pertama yaitu akarnya berbeda R1 dan R2, di mana R1 tidak sama dengan R2. Memiliki solusi yang pertama, solusi basis yaitu Y1 sama dengan E pangkat R1X dan Y2 nya E pangkat R2X. Nah, kemudian solusi umumnya yaitu Y sama dengan C1 E pangkat R1X plus C2 E pangkat R2X. Solusi yang kedua yaitu akar real sama atau kembar R1 dan R2, di mana 1 sama dengan R2 dan R2 sama dengan R. Memiliki solusi basis Y1 sama dengan E pangkat RX dan Y2 sama dengan X E pangkat RX. Solusi umumnya yaitu Y sama dengan C1 E pangkat RX plus XC2 E pangkat RX. Solusi yang ketiganya akar kompleks konjugat atau R1 sama dengan U plus WI dan R2 sama dengan U negatif WI, memiliki solusi basis Y1 sama dengan E pangkat UX, di mana Y2 sama dengan E pangkat UX sin WX. Solusi umumnya yaitu Y sama dengan E pangkat UX kali dengan C1 cos WX plus Y2 sin WX. Nah, cara yang keempat yaitu mensubstitusi akar dari persamaan karakteristik ke dalam solusi umum untuk menemukan solusi PDB. Padahal kita telah menemukan solusi akar R1 dan R2 dari persamaan karakteristik tadi, kita bisa langsung
substitusi ke solusi umum persamaan karakteristiknya. Demikian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Bagian 4, contoh soal dan pembahasan PDB order 2. Tentukan contoh 1. Tentukan solusi PDB order 2 berikut. Yang mana kita kerjakan soalnya adalah ada yang A, B, dan C. Untuk soal A, Y aksen ditambah 5Y aksen ditambah 6Y sama dengan 0, di mana turunan kedua Y ini ditambah 5 turunan pertama Y ditambah 6Y sama dengan 0. Langkah pertama, mengubah PDB order 2 homogen ke bentuk persamaan karakteristik. Substitusikan nilai Y sama dengan E pangkat Rx. Y aksen atau Y turunan tingkat pertama sama dengan RE pangkat Rx. Kemudian Y turunan kedua dari Y sama dengan R kuadrat ERX ke persamaan ini, sehingga ini persamaannya, kita masukkan nilai tadi Y-nya ke sini. Y-nya adalah ERX, kemudian Y aksennya adalah RE pangkat RX, kemudian Y untuk turunan kedua dari Y-nya adalah R kuadrat ERX. Kemudian kita sifat distribusi kita keluarkan ERX-nya sehingga hasilnya begini. Nah, alhasil kita dapatkan solusi dari, maksudnya kita dapatkan persamaan karakteristiknya yaitu R kuadrat ditambah 5R plus 6 sama dengan 0. Nah, langkah kedua, mencari solusi akar dari persamaan karakteristik. Persamaan karakteristik tadi ini yaitu R kuadrat ditambah 5R plus 6. Nilai dari Px-nya ini adalah 1, Qx-nya adalah 5, dan Rx-nya adalah 6. Sehingga R1, R2 ini kita selesaikan dengan rumus, kalau konsep secara persamaan kuadrat adalah rumus ABC. Di mana di sini nilai Px-nya adalah 1, Qx-nya 5, dan Rx-nya 6. Tinggal substitusikan saja ke rumus ini. Alhasil nanti kita dapatkan adalah R1-nya minus 2, R2-nya adalah minus 3. Nah, dari R1 dan R2 ini nanti kita masukkan untuk mengidentifikasi bentuk solusi akar persamaan karakteristik. Untuk solusi pertama yaitu minus 2 dan solusi kedua adalah minus 3 memiliki akar yang berlainan. Sehingga solusi umumnya pasti Y sama dengan C1 E pangkat R1X ditambah C2 E pangkat R2X. Diingat rumusnya. Lalu langkah 4, mensubstitusikan akar dari persamaan karakteristik ke solusi umum bentuk untuk menemukan solusi PDB-nya. R1-nya tadi kan minus 2 dan R2-nya minus 3. Kita langsung masukkan aja sini, substitusikan. R1-nya kita ubah ke sini minus 2. Kemudian R2-nya adalah minus 3, kita ubah sini minus 3, sehingga solusinya adalah ini. Solusi PDB-nya adalah Y sama dengan C1E minus 2X ditambah C2E pangkat minus 3X. Nah, untuk bagian B, soalnya adalah turunan kedua Y ditambah 6, turunan pertama Y ditambah 9Y sama dengan 0. Langkah pertama, mengubah PDB order 2 ini homogen ke bentuk persamaan karakteristik. Kita substitusikan dengan soal langkahnya sama halnya dengan yang sebelumnya, sehingga kita dapatkan akar karakteristiknya adalah R kuadrat ditambah 6R tambah 9 sama dengan 0. Seperti itu. Lanjut, untuk lanjut silakan. Langkah selanjutnya yaitu langkah kedua, yaitu mencari solusi akar-akar dari persamaan karakteristik. Persamaan karakteristik yaitu R kuadrat plus 6R plus 9 dengan nilai Px sama dengan 1, Qx sama dengan 6, Rx sama dengan 9. Kemudian dimasukkan ke rumus R1,2 sama dengan negatif Qx plus minus akar dari Qx kuadrat dikurangi 4 dikali Px dikali Rx per 2 dikali Px, sehingga dimasukkan
Qx, Px, dan Rx-nya, sehingga negatif 6 plus minus akar dari 6 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali 9 per 2 dikali 1, sehingga ketemunya negatif 6 dibagi 2 kali 1, sehingga R1 sama dengan R2 sama dengan negatif 3 sama dengan R. Selanjutnya langkah ketiga yaitu mengidentifikasi bentuk solusi akar persamaan karakteristik. Solusinya yaitu R1 sama dengan R2 sama dengan negatif 3 sama dengan R memiliki akar yang sama, sehingga solusi umumnya pasti Y sama dengan C1 dikali E pangkat Rx plus X C2 kali E pangkat Rx. Selanjutnya langkah keempat yaitu mensubstitusi akar dari persamaan karakteristik ke dalam solusi umum untuk menemukan solusi PTB. Y sama dengan C1 dikali E pangkat Rx plus X C2 dikali E pangkat Rx, sehingga Y sama dengan C1 dikali E pangkat negatif 3X, karena R-nya tadi itu negatif 3, sehingga E pangkat negatif 3X plus X dikali C2 dikali E pangkat negatif 3X. Solusi PTB-nya adalah C1 dikali E pangkat negatif 3X plus X dikali C2 dikali E pangkat negatif 3X. Contoh selanjutnya yaitu C dikali Y double aksen plus 4Y sama dengan 0. Langkah yang pertama yaitu mengubah PTB orde 2 homogen ke bentuk persamaan karakteristik. Substitusi Y sama dengan E pangkat Rx, Y aksen sama dengan R dikali E pangkat Rx, kemudian Y double aksennya itu sama dengan R kuadrat dikali E pangkat Rx ke persamaan, sehingga menjadi Y double aksen plus 4Y sama dengan 0, sehingga dimasukkan yang tadi jadi R kuadrat dikali E pangkat Rx plus 4 dikali E pangkat Rx sama dengan 0. Nah, kemudian dikelompokkan sehingga E pangkat Rx itu dikali dengan R kuadrat plus 4 sama dengan 0. E pangkat Rx dikali dengan R kuadrat plus 2 kuadrat sama dengan 0, diperoleh persamaan karakteristiknya itu R kuadrat plus 2 pangkat 2 sama dengan 0. Kemudian langkah kedua yaitu mencari solusi akar-akar dari persamaan karakteristik. Persamaan karakteristik yaitu R kuadrat plus 2 pangkat 2 sama dengan 0 dengan nilai Px sama dengan 1, Qx sama dengan 0, Rx sama dengan 4. Kemudian dimasukkan ke rumus R1,2 sama dengan negatif Qx plus minus akar dari Qx kuadrat dikurangi 4Px dikali Rx per 2Px, sehingga negatif 0 plus minus akar dari 0 kuadrat min 4 dikali 1 dikali 4 per 2 kali 1, sehingga R1,2 nya itu plus minus akar dari negatif 16 per 2 kali 1, sehingga hasilnya itu plus minus 2i. Langkah ketiga yaitu mengidentifikasi bentuk solusi akar persamaan karakteristik.
Solusinya yaitu R1 sama dengan 2I, R2 nya itu sama dengan negatif 2I, memiliki akar yang berlainan dan non-real, sehingga solusi umumnya pasti Y sama dengan E pangkat UX dikali dengan C1 dikali cos WX plus C2 dikali sin WX, sehingga R1 sama dengan 2I memiliki bentuk sama dengan R1 sama dengan U plus WI, dengan U sama dengan 0, W sama dengan 2. Angka keempat yaitu mensubstitusi akar dari persamaan karakteristik ke dalam solusi umum untuk menemukan solusi PTP. Y sama dengan E pangkat UX dikali dengan C1 dikali cos WX plus C2 dikali sin WX, sehingga Y sama dengan E pangkat 0X dikali dengan C1 dikali cos 2X plus C2 dikali sin 2X, sehingga solusi PTP-nya adalah Y sama dengan C1 dikali cos 2X plus C2 dikali sin 2X. Selanjutnya yaitu bagian kelima, itu tugas PTP orde 2.